Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbuna wa summa istaqamu tatanazzalu alimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayah. Amma ba'du. Al-mukarram dumateng para alim ulama, julasal kurma wal fudala, para kiai, bunyai, ustad ustada ingkang kula mulyaken, dumateng kaum muslimin muslimat, saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita sedaya sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang pundi kita sedaya wonten ing dalu niki saged berjumpa kembali, ketemu malih dalam acara dan gelombang yang sama, dalam keadaan iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji, kita akan membahas mengenai tentang betapa pentingnya istiqomah. Di tengah-tengah masyarakat kita sering mendengar kata-kata yang disebut dengan istiqomah. Apa definisi daripada istiqomah? Apa sing dimaksud dengan istiqomah itu? Nggih. Dan contoh istiqomah adalah al-mudawamah. Secara lughatan, secara bahasa adalah al-mudawamah. Al-mudawamah yaiku nglanggengake, ngelakoni perkara secara berturut-turut, secara kontinu, secara rutin. Suatu contoh, kadang-kadang ono kiai dawuh ngeten, le iki ngelakoni amalan sing istiqomah. Istiqomah paling setidak-tidaknya adalah minimal 40 hari. Istiqomah ono kalane perkara wajib, istiqomah ono kalane perkara sunnah. Nah, suatu contoh dulu, Nabi Musa alaihissalam niku inggih menika istiqomah melakukan tirakat teng Gunung Tursina 40 hari 40 malam. Nabi Yunus di perutnya ikan itu selama 40 hari 40 malam dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ngoten terus 40 hari. Akhir ulama menyimpulkan istiqomah minimal adalah 40 hari. Nah, istiqomah dalam bab ini yang kita kaji secara mendalam, secara terperinci. Ini menika istiqomah dibagi menjadi dua tingkatan. Istiqomah yang pertama adalah tingkatan orang awam, yang kedua adalah tingkatan orang-orang khusus. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang awam. Itu dibagi menjadi dua, ada yang tingkat dohir, ada yang batiniah. Yang dohir yaitu imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Niki juga harus istiqomah. Suatu contoh, kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita harus menjalankan sampai sak matine ngelakoni sholat 5 waktu. Karena di dalam Al-Qur'an niku wayukimuna sholata, jumenengake ing sholat, bukan yaf'aluna. Nek yaf'aluna penak ngelakoni sholat satu kali sudah selesai, saterusnya ndak sholat mboten napa-napa. Tapi nek yukimuna sholata, ngelakoni sholat sampai saterusnya secara rutin sampai mati. Kadang-kadang kan enten tiyang, pade sama ndak sholat ta? Wong enggak sholat, biyen sik enom sholat, saiki wis tuwa ya prei aku. Lowong jarine padene prei, alasane pola jari kiai-kiai ceramah wong urip kudu nglakoni salat. Aku sing nglakoni salat biyen sik enom. Saiki prei kan gak apa-apa. Lah iku salah paham.
Di dalam Al-Quran yukimuna, bukan yaf'aluna. Nek yaf'aluna satu kali sudah selesai, pokoknya ngelakoni. Tapi karena di Quran yukimuna sholata, berarti secara istiqomah sampai mati wajib ngelakoni sholat. Di hadis waman akoma fakut akomatin, akoma bukan fa'ala. Jadi ini ngelakoni sholat, mendirikan sholat, menjumbenengake sholat sak terus sampai meninggal dunia lah niku jangan salah arti. Niku istiqomah sangat berat sekali. Kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang orang ngelakoni sholat, ngelakoni ibadah. Contohnya bulan Ramadan, wateng nek Ramadan di masjid, pateng ibadah. Kok Ramadan dok? Kenapa? Kok ndak satu terus Syawal? Sebenarnya harus pacet, selo terus seperti itu. Itu namanya istiqomah. Nek gratek sak dok nyengen pateng sak wulan setelah itu selesai istiqomah itu namanya. Dipilih-pilih ibadah sing krono gajine gede di Ramadan pateng, liyane Ramadan enggak pateng. Sebetulnya enggak boleh seperti itu, harus sama. Yo Ramadan pateng, liyane Ramadan juga harus pateng secara istiqomah. Kemudian secara batiniah yaitu atas wal iman. Secara istiqomah yaitu keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Harus istiqomah terus iman harus sampai meninggal dunia. Iman digawa sampai mati. Nggak boleh iman baru kufur lagi lah, itu namanya nggak istiqomah, main celak pelin pelan lah itu namanya. Yang jelas kita ini harus istiqomah masalah keyakinan ini secara batinnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkatan orang-orang khusus. Orang-orang khusus ada dohir ada batinnya. Yang dohir ya yaitu tajrid anid dunya, ngurangi seneng dunya, nyepekake ngurangi seneng dunia. Sering kita mendengar di tengah-tengah masyarakat, kita harus imbangkan ngoten. 50-50, 50-50, dunia ini 50%, akhirat 50%, harus imbang. Itu ajaran syariat. Cek tingkatan awam kan. Tapi di tingkatan khusus tidak, rodok ngelongi. Jadi 70%-nya itu akhirat, dunia 30%. Kemudian yang batinnya adalah orang-orang khusus adalah ingin ketemu Allah, ingin masuk surga, kepingin ketemu Allah, sampai saat terus cinta kepada Allah, rindu kepada Allah sampai meninggal dunia. Nah ini berat masalah tingkatan orang-orang khusus. Ya sih lumayan tingkat orang awam yang tadi itu sih lumayan daripada tidak sama sekali. Yang penting pada ibadah secara istiqomah sampai mati, iman digawa sampai mati, itu namanya istiqomah. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna wa summa istaqamu tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saat temani wong-wong sing padha ngucap rabbuna wa, Tuhan saya Allah, Tuhan kami Allah. Sumastaqamu menurut istiqomah, berarti imani terus. Di dalam hatinya keyakinan mengucapkan, yaitu lesan yang mengucapkan Tuhan saya Allah. Digawa sampai mati, istiqomah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Tatanazzalu alimul malaika, malaikat akan turun kepada mereka dengan mengucapkan Allah takhafu wa la tahzanu. Hei mukmin, enggak usah susah, enggak usah bingung, enggak usah khawatir. Janji ini swarga besok nang sampean yaiku besok di akhir dijanjikan swarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada orang-orang yang istiqomah. Al-istiqomah itu alamatul karomah. Istiqomah adalah tanda-tandanya kekeramatan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam keterangan lain juga ada istiqomah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama istiqomah bilisan, dengan lesan, dengan ucapan. Contoh ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini secara istiqomah kita. Sampai saat terusnya ucapan seperti ini, tidak berubah-ubah. Ojo mek akad nikah tok, syahadat marno jaluk liyane Allah, enggak boleh. Yang kedua yaitu dengan secara keyakinan di dalam hati kita, yaitu istiqomah dalam hati kita. Artinya yakin apa yang diucapkan dari dalam syahadat, bahwasanya yang pertama adalah syahadat tauhid, menyuwejake Gusti Allah. Kita minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta kewarasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, syahadat Rasul, yaitu kita harus yakin sesungguhnya Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Kita yakin, percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Ini harus percaya. Kita gowo sampai mati. Itu namanya istiqomah. Kemudian yang terakhir, yaitu dalam segi akhwaliyah, tingkah laku kita sesuaikan dengan apa yang diucapkan tadi dalam syahadat. Yaitu kita nyembah kepada Allah, ngelakoni sholat, ngelakoni poso, ngabekti dumateng Allah. Iku nek banyak secara istiqomah, perbuatan-perbuatan kita. Terus ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya termasuk perintah-perintah Kanjeng Nabi. Perintah-perintah Kanjeng Nabi, ya sholat 5 waktu, Jumatan, poso Ramadan, ngetono zakat, dan lain sebagainya sing wajib-wajib itu ada. Nah, kita laksanakan sampai mati, tidak berubah-ubah kita. Maka dari itu kita harus istiqomah sampai akhir hayat kita. Cara ibaratnya itu kun lombokan walatakun puhungan. Dadi sira kok lombok iku istiqomah nyani pasti pedes. Diseleni kerupuk-kerupuke pedes, diseleni gawe sambel pedes, diseleni bakso dadi bakso pedes. Iku lombok kemana-mana tetap. Tapi kalau kerupuk, kalau pohong beda. Pohong diparut-parut dikek gula dadi jamblem. Pohong terus diselap diparut-parut dikek bumbu sing gurih terus dadi kerupuk. Lho, dan lain sebagainya namanya jamblem. Dadi ngamal ndak istiqomah. Maka dari itu jadilah kita semua, kalian semua seperti lombok, kemana-mana kita tetap, yaitu tetap iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap menjalankan perintah-perintahnya dimanapun berada. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami khususnya dan manfaat bagi saudara-saudara pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.